warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, terus belajar. Yes, Allahu Akbar. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kefahaman dan jadikan aku ke dalam orang-orang solih. Amin. Anak-anak solih dan solihah, pada video pembelajaran kita kali ini kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial untuk kelas 3 bab 5, yakni aku dan lingkungan sekitarku. Bagian topik A, denah rumahku. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah diharapkan anak-anak soli dan solihah bisa membuat dan memahami denah sebagai petunjuk arah. Baiklah, apakah anak-anak sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, mari kita mulai pembahasannya. Baiklah anak-anak, sebelum itu Ibu akan membacakan sebuah percakapan dan tugas kalian adalah menyimak percakapan yang akan Ibu bacakan. Danu, sebelumnya kamu tinggal di Bali ya? Bagaimana caranya kamu bisa pindah kembali ke sini? Aku dan keluargaku membawa kendaraan pribadi melewati beberapa kota dan menyeberang laut. Wah, bagaimana ayah kamu tahu jalan menuju kota ini? Anak-anak semua, apakah kalian pernah mengunjungi suatu tempat yang jauh? Atau pernahkah kalian tersesat ketika berada dalam perjalanan? Nah, agar kalian tidak tersesat menuju suatu tempat yang jauh, kalian bisa menggunakan peta dan denah untuk menuju lokasi tersebut. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu peta dan denah. Peta dan denah adalah gambar yang menunjukkan letak kota, jalan, sungai, gunung, dan sebagainya. Selain peta dan denah, ada juga lokasi. Lokasi adalah kata yang menunjukkan tempat atau letak. Bisa anak-anak lihat pada gambar berikut ini. Di sini ada contoh denah rumah. Pada denah rumah tersebut dapat halaman rumah, garasi mobil, tempat tidur, tempat makan, ruang tamu, dapur, WC atau toilet, dan sebagainya. Nah, ini semua merupakan contoh dari denah rumah. Selanjutnya, Ibu memiliki contoh denah sekolah. Nah, pada denah sekolah ini menunjukkan tempat atau bangunan yang ada di sekolah. Contohnya ada gerbang sekolah, kantor tata usaha, kantor kepala sekolah, ruang kelas, kantin, WC, lapangan, dan lain sebagainya. Selain denah rumah dan denah sekolah, Ibu juga akan memberitahu kalian ada satu denah lagi, yakni denah lingkungan rumah dan sekolah. Nah, denah lingkungan rumah dan sekolah ini wilayahnya begitu luas, tidak seperti denah rumah ataupun denah sekolah. Bisa anak-anak lihat pada gambar berikut ini, ada rumah sakit, jalan raya, rumah, dan masih banyak lagi.
setelah kita membahas apa itu peta dan denah, kemudian kita membahas denah rumah, denah lingkungan sekolah, dan denah lingkungan rumah dan sekolah, saatnya Ibu menjelaskan bagaimana sih cara membuat denah itu. Cara membuat denah itu sangatlah mudah. Soli-solihah juga dapat mempraktikkan membuat denah rumah, denah sekolah, atau denah lingkungan rumah dan sekolah, soli dan solihah. Berikut akan Ibu bahas bagaimana sih cara-cara dan langkah-langkah membuat denah. Mohon diperhatikan ya. Pertama-tama, ambillah satu lembar kertas kosong dan alat tulis kalian. Kemudian, bayangkan saat ini kalian sedang ada di rumah. Selanjutnya, buatlah denah dengan cara membuat garis-garis terlebih dahulu sehingga membentuk kotak-kotak seperti contoh yang tadi. Kemudian, kalian boleh menggambar seperti meja, kursi, lemari, televisi, atau apapun yang ada di rumah kalian. Jika soli-solihah mengalami kesulitan dalam membuat denah, soli-solihah bisa meminta tolong atau meminta bantuan kepada orang yang lebih dewasa. Langkah yang terakhir, soli-solihah dapat menceritakan denah yang sudah soli-solihah buat kepada teman dan guru di kelasnya. Baiklah, setelah soli-solihah tahu apa itu denah, peta, dan lokasi, juga soli-solihah sudah tahu langkah-langkah membuat denah, maka Ibu meminta kepada soli dan solihah untuk membuat denah berkelompok. Setiap kelompok berisikan 2 orang. Tugasnya adalah kalian membuat denah sekolah. Kalian bisa mengamati bangunan atau tempat-tempat yang ada di sekolah. Lalu catatlah hasil dari informasi yang telah kalian dapatkan. Misalnya letak bangunan, nama bangunan. Jangan lupa juga untuk memberi judul denah serta petunjuk arah mata angin seperti yang ada di gambar. Baiklah, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya adalah denah merupakan sebuah gambar yang menunjukkan letak kota, jalan, sungai, gunung, dan sebagainya. Lalu ada juga perbedaan denah sempit dan denah luas. Contoh dari denah kecil adalah rumah, ruangan, kamar, dan sebagainya. Adapun arti denah yang luas adalah seperti denah suatu kota yang menunjukkan tempat pembelajaran, sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, dan sebagainya. Baiklah soli-solihah, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum pembelajaran ini ditutup, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Duduk siap, duduk tertib, set 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 set. Sikap berdoa, siap, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih atas semangat pada pelajaran kali ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi soli dan solihah.